Baik, perkenalkan, nama saya Jefferson Talombanua, kelas TIP 202, NPM 2011059, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi yang masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Ada 3 cara untuk menangani deadlock, yaitu timeout. Pendekatan ini digunakan untuk sebuah transaksi yang meminta sebuah lock akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan oleh sistem. Kedua, dead prevention, di mana pendekatan ini digunakan untuk mencegah deadlock atau untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Ketiga, yaitu dead detection. Dead detection biasanya ditangani oleh konstruksi wait for grab atau WFG yang menunjukkan ketergantungan transaksi, di mana transaksi TI tergantung pada TJ jika transaksi TJ memegang lock pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. Ada beberapa permasalahan sering terjadinya deadlock, yaitu di mana sekumpulan proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Ada 4 juga kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock. Dan keempat, kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun saling mendukung. 1. Mutual exclusion, di mana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kondisi kedua yaitu hold and wait, di mana proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak dapat sumber daya dalam waktu yang lama. Ketiga, no preparation, atau sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Dan yang keempat, circular wait, di mana kondisi ini seperti sebuah rantai atau sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Ada cara mendeteksi agar deadlock tidak terjadi. Cara mendeteksinya ialah dengan cara jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses yang digunakan oleh yang lainnya juga terganggu, yang akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart kembali. Hal-hal yang terjadi ketika kita melakukan pendeteksian pada deadlock yaitu
permintaan sumber daya dikabulkan selama kemungkinan. Kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wake secara periodik. Ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang terakhir, memeriksa dengan algoritma tertentu. Sekian hasil dari presentasi tentang materi deadlock. Jika ada yang salah atau jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung dikomentari di bawah komentar video ini. Sekian dan terima kasih.